Sesudah Yesus pemilikku, aku beroleh iman teguh. Semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Deltamas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, diambil dari 1 Timoteus 3 ayat 16. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja huria kita Aprilia Boru Hutauruk. Nats renungan harian Jumat 22 Agustus 2025 diambil dari 1 Timoteus 3 ayat 16. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Dalam bahasa Batak Widok, tiang jala tukol nahyasi tongani jala tandap balgani hahomioni hadaulatoni nunga gabe patta ribana mardaging dipitori di bagasan tondi tarida di akka suru-suruan binari tahon tu akka perbegu hinapursean di portibionon jala tarhinsat di bagasan hasangapon. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Aprilia Boru Hutauruk. Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, pada nats bacaan kita hari ini kita melihat bahwa ibadah itu adalah hal berkaitan dan berakar pada yang pertama, iman kepada Kristus, dan yang kedua, perjalanan rohani. Timoteus sebagai anak gembala Rasul Paulus mempunyai tanggung jawab yang berat dalam memelihara umat Kristen yang ada di kota Efesus. Karena keadaan yang dihadapi oleh umat percaya tersebut yang sedang tidak baik-baik saja. Apa yang menyebabkan Rasul Paulus mengirimkan surat pastoral ini kepada Timoteus adalah karena umat Kristen sedang berhadapan dengan tantangan melalui kehadiran guru-guru palsu yang menyesatkan mereka. Belum lagi kondisi penduduk Efesus dan tradisi mereka yang menerima, menyembah dan mempercayai dewa-dewi seperti Dewi Artemis sebagai Tuhan mereka. Dan berdasarkan kondisi itu, maka Rasul Paulus menulis surat 1 Timoteus untuk memberikan nasihat, pengajaran, dan bimbingan kepada Timoteus dalam menjalankan tugas pengembalaannya dan menghadapi tantangan yang ada di gereja di Efesus. Poin penting dari nats kita adalah
pernyataan penting tentang doktrin Kristus yang menekankan keilahian dan kemanusiaannya, serta peristiwa penting dalam hidupnya yang menjadi dasar iman Kristen. Secara garis besar, nats ini menegaskan tentang rahasia besar dalam kekristenan, yaitu kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Proses itu juga menjadi landasan iman Kristen atas pengenalan umat percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bagaimanakah proses yang dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus? Bahwa Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, sebuah peristiwa Yesus Kristus menjadi dan mengambil rupa manusia yang dibenarkan dalam roh, sebuah kondisi bahwa Yesus dibenarkan oleh Roh Kudus yang membuktikan kesucian dan kebenarannya, serta yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Penegasan bahwa peristiwa Yesus disaksikan oleh para malaikat untuk selanjutnya diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hal ini mengacu pada kenaikan Yesus Kristus ke surga dan kemuliaannya di hadirat Allah. Paulus memberitahu kita bahwa sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Apakah rahasia ibadah itu? Itu adalah Kristus. Jadi sebagai orang percaya yang setia beribadah, kita harus mengetahui dan akui bahwa ada hal yang sangat penting yang menjadi rahasia agung dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, yaitu kehadiran pribadi Yesus. Rahasia agung ini tidak dapat diperdebatkan. Rahasia agung ibadah ini tidak hanya tentang kepastian akan kehadiran Tuhan, Matius 18 ayat 19-20, tetapi mencakup juga kepastian kehadiran karya atau pekerjaan Tuhan. Bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Artinya, saat kita beribadah, yang kita alami bukan sekedar kehadiran pribadi Yesus, tetapi juga karya-karyanya yang ajaib melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi, ada karya Allah yang dinyatakan di tengah-tengah orang percaya yang berkumpul, bersekutu dengan sehati berdoa. Roh Kudus hadir untuk mengerjakan perkara-perkara luar biasa dalam ibadah umatnya. Terjadi secara langsung, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Bahkan dalam Keluaran 33 ayat 12-16, saat Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Lalu Musa berkata kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Dalam hal ini, Musa tahu persis kehadiran Tuhan adalah prioritas utama. Sebab kehadiran Tuhan itulah yang menjadi perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, marilah dengan sungguh-sungguh atau sepenuh hati dalam beribadah. Kehadiran Yesus dan karya Roh Kudus harus menjadi prioritas dalam ibadah kita. Bukan tentang hal-hal lain, misalnya datang untuk menerima berkat dan mementingkan popularitas semata. Sebab firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 4-5 memberi peringatan bahwa ada orang-orang yang mengira ibadah itu sebagai suatu sumber keuntungan jasmani. Untuk itu, biarlah kita menjadi berbeda dengan orang-orang dunia yang masih mencari kepentingan sesaat. Karena di dalam ibadah, kita selalu mengalami kehadiran Tuhan dan merasakan kemuliaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kami bersyukur dapat mendengar firman Nats di hari ini ya Bapa. Sehingga kami pun di dalam melakukan beribadah kepadamu ya Bapa,
kami hanya berfokus dan bertemu denganmu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya berkatilah setiap ibadah yang kami lakukan. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran hanya untuk mementingkan diri sendiri atau kebutuhan jasmani kami saja. Tetapi bekali diri kami agar kami memiliki iman yang kuat di dalam menjalani hari-hari kami Bapa. Sehingga kami bisa menunjukkan bagaimana kami berbeda dengan orang lain. Bagaimana kami sebagai putra-Mu ya Bapa, yang berlakukan setiap kehendak-Mu, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga kami pun bisa menjadi cahaya di tengah-tengah lingkungan kami. Ya Bapa, berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya dengan baik ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, dan Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.